Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas biologi dasar 17 akan presentasikan tugas resensi film, di mana kami akan membedah film Nature's Greatest Talents, Smarter and Smarter dari channel free documentary Nature. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 ini, yaitu Aditya Dava Priputa, Ahmad Faisal, Akmal Arkan Fahrezi, Alessandro Christian Gurning, tapi untuk Alessandro dia mengundurkan diri, Arkan Hazel Danendra, Fania Aulia Kalia, Amelia Ajeng Laili Bats, Bara Arizal Hafiz, Ogia Kayana Atalah, dan Octavia Dwi Saputri. Selanjutnya, tujuan kami adalah untuk melihat apakah film ini layak dan bisa membantu kita dalam memahami 6 prinsip dasar biologi, seperti evolusi, interaksi, dan kontinuitas. Mari kita mulai analisisnya. Halo semuanya, kita dari kelompok 3 Biodas 17 bakal menjelaskan dari film Nature's Greatest Talents, Smart and Smarter. Jadi aku di sini bakal ngejelasin sinopsis atau ringkasan dari film dokumenter ini ya guys ya. Nah, dari film dokumenter ini itu tuh menjelaskan tentang eksplorasi kecerdasan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa dari hewan. Jadi hal-hal luar biasa itu gak cuma dilakukan oleh manusia guys ya. Nah, hewan juga bisa menunjukkan bagaimana mereka itu melakukan hal-hal yang luar biasa meskipun mereka baik besar atau kecil. Nah, mereka ini memecahkan masalah kompleks untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Contohnya dari burung walet yang menembus air terjun Iguazu. Nah, selanjutnya ada semut tentara yang membangun sarang dari tubuh mereka. Nah, selanjutnya juga ada burung unta dengan strategi telur yang cerdik. Dan yang terakhir tuh ada tikus di New York yang berevolusi buat bertahan hidup dari racun, guys. Nah, film ini adalah perayaan atas kekeragaman strategi bertahan hidup, kecerdasan, dan evolusi yang terjadi di alam liar. Nah, jadi kayak dari film ini tuh kita tahu kalau misalnya hal-hal luar biasa itu nggak cuma dilakukan oleh manusia guys, tapi bisa dilakukan juga oleh hewan karena mereka itu memiliki kecerdasan. Selanjutnya kita masuk ke bagian ulasan dan hubungan dengan prinsip dasar biologi. Di sini saya akan membahas prinsip biologi interaksi. Di video ini sebenarnya banyak sekali adegan yang menampilkan prinsip interaksi. Yang pertama ada gajah dan babun di gurun Namib. Nah, ini adalah contoh sempurna interaksi komensalisme. Gajah sebagai insinyur ekosistem memiliki pengetahuan dan kekuatan untuk menggali air. Lalu babun mendapat manfaat yaitu air tanpa mengganggu atau menguntungkan gajah secara signifikan. Yang kedua ada semut pemotong daun dan jamur. Ini adalah interaksi mutualisme yang sangat erat. Semut bertani jamur, lalu mereka memberi makan jamur dengan daun. Dan sebagai gantinya, jamur tersebut menjadi satu-satunya sumber makanan bagi koloni semut. Mereka saling bergantung untuk hidup. Selanjutnya ada semut tentara dan burung. Ini adalah interaksi komensalisme lainnya. Burung-burung menunggu di depan barisan semut untuk memakan serangga yang kabur dari serbuan semut. Semut tidak diinginkan, burung tidak diuntungkan. Lalu ada monyet capucin dan ikan pira putana. Ini adalah interaksi komensalisme. Ikan-ikan mengikuti monyet di pepohonan untuk memakan serangga atau buah yang mereka jatuhkan ke air. Evolusi tidak hanya terjadi jutaan tahun lalu, tetapi masih berlangsung hingga sampai sekarang. Pertama, tikus New York dan racun warfarin. Ketika manusia menyebarkan racun untuk mengendalikan populasi tikus, hanya tikus yang memiliki mutasi acak untuk resistansi yang selamat. Mereka berkembang biak dan dalam waktu singkat muncullah super rats yang kebal racun. Inilah seleksi alam bekerja di kota modern. Yang kedua ada ikan pemana atau archer fish. Hewan kecil ini berevolusi dengan mulut yang mampu menembakkan air secara presisi untuk menjatuhkan serangga di atas permukaan. Bukan hanya fisiknya, otaknya juga berkembang. Ia mampu menghitung pembiasan cahaya agar tembaknya tepat sasaran. Adaptasi unik ini membuatnya menjadi pemburu yang sangat efisien. Ketiga ada burung walet di air terjun Iguazu. Mereka mampu terbang menembus tirai air yang deras untuk mencapai celah kecil tempat mereka bersarang. Hanya burung yang cukup cepat, kuat, dan berani yang bisa melakukannya. Perilaku ini terbentuk oleh generasi seleksi alam. Mereka menguasai ceruk ekologis yang tak bisa dicapai predator.
Yang selanjutnya yaitu kontinuitas. Yang pertama yaitu burung unta dan telur. Burung unta memiliki strategi reproduksi yang unik untuk memastikan kelangsungan hidup keturunannya. Induk utama meletakkan telurnya di bagian tengah sarang yang paling aman, sementara telur dari betina lain ditempatkan di bagian pinggir sebagai umpan predator. Ini menunjukkan prinsip kontinuitas, yaitu kehidupan baru dijaga dengan cara yang paling strategis. Yang kedua yaitu monyet capucin dan penggunaan alat. Kontinuitas itu tidak hanya diwariskan secara genetik, tetapi juga melalui perilaku dan budaya. Monyet capucin dewasa mengajarkan cara menggunakan batu untuk memecahkan kacang. Lalu transfer pengetahuan antar generasi ini membantu mempertahankan kemampuan bertahan hidup kelompok dari waktu ke waktu. Lalu yang selanjutnya yaitu homeostatis. Yang pertama yaitu gajah menggali air. Ketika berada di lingkungan gurun yang panas dan kering, gajah ini perlu menjaga keseimbangan cairan tubuhnya. Untuk mempertahankan homeostatis, mereka menggali tanah dengan belalai untuk mencari air. Perilaku ini muncul dari kebutuhan fisiologis internal yang merupakan upaya alami untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Jadi bagian selanjutnya dalam film ini ada menunjukkan diversitas, yaitu contohnya seperti kolibri, laba-laba, dan beaver. Film ini secara keseluruhan adalah etalase diversitas atau keanekaragaman. Film ini menunjukkan beragamnya bentuk kehidupan seperti mamalia, burung, serangga, dan ikan, dan beragamnya strategi atau talenta yang mereka kembangkan untuk beradaptasi di berbagai ekosistem seperti gurun, hutan, kota, air terjun, dan berbagai lainnya. Selanjutnya ada universalitas. Meskipun film ini merayakan diversitas atau perbedaan, ada prinsip universalitas yang mendasarinya. Semua hewan yang ditampilkan dari semut hingga gajah memiliki struktur dasar universal. Mereka terdiri dari sel, dan mereka menggunakan energi atau metabolisme untuk beraktivitas, serta mereka mewariskan informasi genetik atau DNA kepada keturunannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian rekomendasi, ulasan, dan saran. Berdasarkan analisis sebelumnya, film ini dinilai sangat berhasil dalam menyampaikan konsep-konsep biologi dengan jelas dan menarik. Dari sisi konten sendiri, film ini menunjukkan bahwa evolusi bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di masa lalu saja, tetapi proses yang terus berlangsung hingga sekarang. Contoh yang paling kuat dan sekarang terlihat pada populasi tikus di New York, di mana tekanan berupa racun menyingkirkan individu yang lemah dan memungkinkan tikus yang resisten terhadap racun untuk bertahan dan berkembang biak. Ini adalah gambaran dari seleksi alam yang nyata. Dari sisi kualitas, penyajian film ini sangat baik dalam menggambarkan berbagai bentuk interaksi antar makhluk hidup, mulai dari komensalisme antara gajah dan babun, hingga mutualisme antara semut dan jamur yang berevolusi bersama-sama saling bergantung satu sama lain. Film ini juga memberikan contoh menarik tentang kontinuitas, seperti strategi reproduksi burung unta yang tampak keras, namun efektif untuk memastikan keberlanjutan gen yang terbaik. Beberapa kelebihan film ini meliputi visual close-up dan slow motion yang sangat detail, narasi yang jelas dan mudah dipahami, serta cakupan contoh yang luas dari berbagai ekosistem di dunia. Dengan semua kekuatan tersebut, kami sangat merekomendasikan film ini, terutama bagi pelajar atau siapapun yang ingin memahami biologi dasar secara lebih konkret dan mudah diingat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ulasan kualitas, yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, visual berkualitas tinggi. Film ini menggunakan rekaman close-up dan slow motion yang sangat baik, misalnya ikan pemanah dan burung kolibri, yang secara efektif membantu penonton memahami mekanisme perilaku hewan yang luar biasa. Yang kedua yaitu narasi yang jelas. Narator menjelaskan konsep-konsep kompleks seperti kecerdasan hewan dan strategi dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah cakupan global, di mana film ini sangat baik dalam menunjukkan kekayaan diversitas dengan mengambil contoh dari berbagai benua dan ekosistem seperti Afrika, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan. Hal ini membuktikan bahwa adaptasi cerdas ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Baik, untuk poin selanjutnya ialah kekurangan dari film dokumenter ini. Secara film dokumenter tentang perilaku hewan liar di tingkat ekosistem, film ini sangat kuat dalam menggambarkan apa yang terjadi di alam, seperti strategi berburu, perebutan wilayah, dan dinamika sosial antara singa dan juga hyena. Namun film ini tidak membahas
tentang mekanisme biologis di balik perilaku tersebut secara mikroskopis. Meskipun demikian, untuk tingkat biologi dasar, film ini sudah sangat membantu dan sangat memadai karena dapat memicu rasa keingintahuan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip-prinsip biologi di tingkat ekologi dan juga perilaku antara singa dan juga hyena. Nah, lalu singkatnya, film ini adalah alat bantu visual yang sangat efektif untuk mata kuliah biologi dasar. Nah, terutama untuk memahami konsep interaksi, adaptasi, dan juga evolusi pada ekosistem alam liar. Kami dari kelompok 3 sangat merekomendasikan film ini sebagai media pembelajaran. Sekian pemaparan resensi dari kelompok 3. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sesuai instruksi tugas, selanjutnya kita akan masuk ke sesi interaksi dan diskusi. Kami mengundang teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan komentar, pertanyaan, atau saran di kolom komentar YouTube di bawah ini. Kami menantikan diskusi yang membangun dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.